Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang sangat mulia, dalam satu majelis ilmu yang pastinya Allah akan turunkan di majelis ini keberkahan dan rahmat-rahmatnya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Artinya ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, kita semakin dekat dengan ajal kita. Kita semakin dekat dengan kematian kita. Akankah amal-amal kita tetap begitu-begitu saja? Atau justru malah amal kita semakin berkurang? Dan berbahagialah bagi kita semua yang di tahun baru semakin bertambah tahun, semakin bertambah hari, semakin meningkat kualitas takwa, kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang semakin baik, semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua senantiasa siap kapanpun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babu ma yaquluhu idza ra'ahu syai'un aw fuzia, yaitu bab bacaan-bacaan yang dibaca, yang diamalkan idza ra'ahu syai'un, ketika ada sesuatu yang membuat kita ini takut,
ketika ada sesuatu yang membuat kita ini kaget. Jadi kaget, takut. Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika dalam suatu peperangan, saat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan capek sekali. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba ada salah satu tentara musuh yang namanya Da'thur datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagetkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika Rasul membuka kedua matanya, Rasul sudah di hadapan sosok yang terlihat begitu bengis dengan pedang di tangannya. Kemudian seorang itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat hardika, "Wahai Muhammad, sekarang aku telah ada di hadapanmu dengan membawa pedang ini." Jadi kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul ini bukan orang yang penakut. Kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal menghunuskan pedang ini, tinggal menghujamkan pedang ini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan engkau Muhammad. Wahai Muhammad, siapakah sekarang yang akan menyelamatkanmu? Kata Da'thur. Rasul tetap dengan tenangnya, walau tadi sempat kaget baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, saya sebagai manusia memang tidak punya daya dan kekuatan. Tapi aku yakin Allah lah Maha Penolong. Allah yang akan menolongku, kata Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata itulah yang membuat Da'thur niki gemeter. Jadi kata-kata Allah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat Da'thur ini gemetar. Bahkan Da'thur ini sampai-sampai pedang yang dipegang oleh Da'thur ini terjatuh. Kemudian diambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil pedangnya oleh Rasulullah. Kemudian balik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tanpa emosi, tanpa memiliki rasa dendam, pedang itu diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Da'thur, sekarang keadaan berbalik. Pedang yang ada di tanganku, siapa sekarang yang akan menolongmu? Tidak ada wahai Muhammad. Tidak ada. Sepenuhnya aku berada dalam kekuasaanmu. Tidak ada yang bisa menolongku Muhammad kecuali engkau, katanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bukannya menghunus, tapi Rasul justru memberikan pedang itu kepada Da'thur. Saat itulah Da'thur menjadi kagum. Dan saat itu juga Da'thur beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi kata-kata Allah. Nah ini ada kaitannya, cerita ini ada kaitannya dengan riwayat ini. Ketika ketakutan, ketika kita menghadapi sesuatu yang mengagetkan. Nanti ada di dalam hadis yang akan dibacakan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini. Di sini tertulis dalam hadis 363. Warwaina fi kitab Ibn Sinni an Thauban radhiyallahu taala an. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibn Sinni, diriwayatkan an Thauban dari sahabat Thauban. Nanti yang ceritakan sahabat Thauban ini. Sahabat Thauban ini
punya cerita yang luar biasa. Karena beliau sahabat Thauban ini adalah salah satu yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan karena Thauban inilah turun surah An-Nisa ayat 69. Nanti yang ceritakan lengkapnya. An Thauban radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu syai'un, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahu syai'un, ketika ada sesuatu yang membuat Rasulullah ini takut atau khawatir atau kaget, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membaca huwallahu, ialah Allah. Sama seperti tadi kisah ini. Dikagetkan oleh Da'sur, dihardi oleh Da'sur yang membawa pedang hanya tinggal menghunus. Dan itu mampu membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget. Kemudian ketika ditanya siapa yang akan menyelamatkanmu, huwallah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi, Allah Rabbi adalah Tuhanku, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Jadi ibu-ibu kalau takut, Allah huwallahu, Allahu Rabbi la syarikalah. Malam-malam jam 2 mau sholat malam, kemudian dikagetkan lah kok ada maling. Langsung baca huwallah, Allahu Rabbi la syarikalah. Insya Allah Allah akan buat maling itu lari terbirit birit. Atau apa saja, kaget misalnya. Naik motor, tiba-tiba orang ada nyalip dari kiri, kemudian kita kaget. Maka huwallah, Allahu Rabbi la syarikalah. Hafal bu nih. Tiba-tiba kita sedang pengajian, ada bom. Boom. Khawatir, takut. Huwallah, Allahu Rabbi la syarikalah. Artinya bu, kenapa yang disebut adalah Allah? Karena tidak ada satu apapun yang bisa membahayakan kita tanpa seizin Allah. Tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah. Milik Allah. Semua yang ada ini milik Allah. Makhluk-makhluk semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Maka kita wajib untuk menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Wallah, ialah Allah. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Allahu Rabbi la syarikalah. Lah tadi ada riwayat tadi nih dari sahabat Thauban. Thauban niki Bu. Thauban ini asalnya adalah seorang budak. Seorang budak. Jadi zaman dahulu nih ada perbudakan. Seorang budak yang dibeli oleh baginda Nabi Muhammad SAW kemudian merdekakan oleh Rasulullah. Namanya Thauban. Sehingga Thauban ini begitu dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Bahkan tidak jarang Thauban ini melayani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah dimerdekakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini paling tidak bisa kalau tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau yauman, walaupun cuma sekali sehari. Tak bisa. Rasa rindunya kepada Rasul ini kalau sudah tak bertemu, Masya Allah. Ini Thauban. Suatu hari Thauban beberapa hari tidak berjumpa dengan Rasul. Tidak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rasa rindunya Thauban ini, ya, karena memang sudah syadidul hub, sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalilus sabri ala anhu. Bahkan tidak sabar kalau tidak bertemu dengan Rasul ini. Bingung. Pengen mendatangi Rasul. Itu Thauban. Suatu ketika akhirnya setelah beberapa hari tidak berjumpa dengan Rasul. Dia datang menemui Rasul Thauban ini. Dengan wajah yang sudah berbeda. Dengan bentuk tubuh yang sudah berbeda. Wajahnya niki sudah agak-agak pucat. Terlihat badannya ini sudah semakin kurus. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, ma ghayyara launak. Wahai Thauban, apa yang menyebabkan engkau sampai berubah seperti ini? Orang biasanya seger. Meskipun Thauban ini memang perawakannya tidak besar. Tapi tidak pernah sebelumnya terlihat begitu pucat Thauban. Dan seakan-akan sangat lemas ini Thauban. Apa yang membuat engkau berubah seperti ini ya Thauban? Kemudian kata Thauban, ya Rasulullah, saya tidak kenapa-napa. Saya juga tidak sakit ya Rasul. Kecuali ya Rasul, aku sangat merindukanmu ya Rasul. Jadi pucatnya Thauban, lemesnya Thauban, ini penyebabnya adalah rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak Bu kita seperti ini? Tidak pernah. Sahabat Thauban ini jadi lemes. Kalau kita enggak, lemes kalau sudah ditelepon sama finance. Ibu, bulan ini sudah lambat 2 hari. Pucat kalau ke pasar ketemu sama, misalnya, karena malu ketemu di pasar sama orang itu. Pucat. Ini Rasul enggak. Thauban tidak. Dia menjadi seperti itu karena apa? Karena rasa rindunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, di dunia saja ya saya seperti ini ya Rasul. Bagaimana nanti di akhirat ya Rasul, kata Thauban. Bagaimana nanti di akhirat ya Rasul? Aku tahu ya Rasul bahwa engkau ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Engkau akan masuk ke dalam surga bersama para nabi, para rasul. Sementara aku ya Rasul, andai pun aku masuk ke dalam surga, tentunya di dalam surga yang tidak sama dengan surga yang engkau tempati ya Rasul. Apalagi kita. Bagaimana ya Rasul? Sementara aku khawatir nanti ya Rasul tidak berjumpa denganmu ya Rasul. Tidak bisa melihat wajahmu ya Rasul. Itu kata sahabat Thauban. Makanya turun surah An-Nisa ayat 69. Mayyuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan rasul, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim,
akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu menjadi sebaik-baiknya teman nanti di akhirat. Dalam hadis dikatakan, orang itu akan berkumpul khususnya di akhirat kelak bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasul, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersama cinta TikTok misalnya, ya TikTokan di neraka nanti, tak TikTok TikTok. Ya Allah, nih gitu. Lah kok ada manusia yang cintanya seperti ini kepada Rasul? Lah kalau kita sampai bisa cinta kepada Rasul sama seperti cintanya Thauban, maka kita bisa lebih utama daripada Thauban. Karena Thauban ketemu sama Rasul, melihat Rasul, sementara kita tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasul, banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Babu ma yaqulu idza asabahu hammun aw hazanun wallahu alam bissawab. Okay. Kita lanjutkan dengan tanya jawab karena beberapa pertemuan kita tidak pernah ada tanya jawab. Okay. Insyaallah. Okay. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya kita sholat duha itu kadang-kadang jam 10. Setelah selesai sholat duha, kadang kita pergi main ke teman-teman. Nah, di sana kita disiapkan makanan, minuman. Setelah itu jatuhlah waktu duha datang. Akhirnya kita sholat, tapi kita tidak impi mulut, tidak berkumur-kumur. Yang saya tanyakan, apakah wudhu kita itu batal? Karena tidak mencuci mulut dan berkumur-kumur, langsung aja sholat. Yang kedua, masalah wudhu juga Pak Ustaz. Pernah saya dengar, karena kan kita kalau wudhu itu kan biasanya terkuat itu kita basahi ya Pak Ustaz. Katanya membasahi terkuat itu tidak termasuk sunnah. Apa Bu? Membasuh apa? Biasa kita kan wudhu kan Pak Ustaz kalau wudhu itu katanya tidak termasuk sunnah. Itu tidak usah dilakukan. Hanya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah langsung dikali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebetulnya pertanyaan ini yang saya sampaikan kepada yang lain. Mungkin Pak Ustaz belum sempat jawabkan. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW berkata, "Wahai sekalian manusia, jauhilah sifat buruk, malah bergagas dengan teman. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sifat buruk melakukan teman." Dan yang saya ingin jelaskan dari Pak Ustaz, sifat buruk yang dimaksud dalam hadis tersebut yang bagaimana teman-teman bisa tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Ibu? Sementara tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadis berikutnya 364. Waruwaina fi sunani Abi Dawud. Diriwayatkan kepada kita fi sunani Abi Dawud. Di dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi. An Amr bin Shu'aib.
Diceritakan dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faz'i, Rasul niki mengajarkan para sahabat, yu'allimuhum mengajarkan para sahabat minal faz'i, ketika kaget, ketika terkaget, kalimatin, itu kalimat-kalimat atau doa-doa atau bacaan-bacaan. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ya, ini sudah di bab bacaan siang malam niku juga pernah doa niki. Ya. Hafal Bu nggih? Belum. Nggih, coba kita sama-sama nggih. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Mudah-mudahan sudah hafal. Ini kalau tidak hafal nanti tolong pengurus majelis nanti ya, di share doanya, di share di grup ya. Di grup Al-Barokah, di grup kajian semuanya. Jadi ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kaget, ya. Kalau takut tadi ini, yang di atas nih kalau takut. Huwallahu Allahu Rabbi la syarikalah. Itu kalau takut. Lah kalau kaget nih, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung, tentunya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, dari murkanya. Wa min syarri ibadih, dari kejahatan hamba-hambanya. Wa min hamazatis syayatin, dan dari godaan, gangguan syaitan-syaitan. Wa ayyahdurun, dan dari kedatangan mereka. Bukan hanya gangguan, tapi berlindung agar syaitan tidak datang menggoda. Ini dulu. Jadi kalau kita baca niki Bu nggih. Barito 4. Siapa Barito 4 di sini? Tidak ada. Ini sebatang hari aja yang kenal. Batang nggih, barito berapa? Barito 6. Nomor berapa Bu? Nomor berapa rumahnya? Ya? Jadi misalnya barito 6, nomor 5. Itu sudah setan sudah mau masuk. Ternyata penghuninya baca niki. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ini yang dibaca. Dari jauh sudah bisa ini. Terdeteksi oleh syaitan, baca itu takut dia. Tidak jadi.
Jadi kalau kita kaget baca niki nggih. Kalau kaget baca ini. Jangan kaget niki kayak kebanyakan orang-orang niku Bu nggih. Nggih. Jadi orang ini macam-macam. Kalau kaget ini yang keluar macam-macam. Untung-untung kalau yang keluar menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Dia kaget astaghfirullahaladzim. Dia kaget la haula wala quwata illa billah. Dia kaget inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalau dia kaget Lopez kontrol baris misalnya. Ya Allah. Kaget Ina. Kata. Orang Lombok nih gue. Ya Allah. Jadi biasakan. Kita kaget yang keluar ini adalah kalimat-kalimat thayyibah. Khususnya tadi nih. Ya. Kaget langsung baca. Ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadi wa min hazamati syayatin wa ayyahdurun. Itu yang dibaca kalau kaget. Wa kana Abdullah bin Amr, lada Abdullah bin Amr ini yu'allimuhunna, dia mengajarkan man aqala min bani, anak-anaknya yang sudah pintar, yang sudah tamyiz, ini diajarkan. Ya. Anak-anaknya misalnya yang sudah bisa diajarkan ini umur 3 tahun misalnya, maka diajarkan ini. Umur 4 tahun, maka diajarkan ini. Bagi anak-anaknya Amr, Abdullah bin Amr, yang belum tamyiz, wa man lam ya'qil katabahu, maka ditulis oleh Amr tadi ini, ya, ditulis fa'allaqahu alaihi, kemudian dikalungkan. Jadi yang masih bayi, yang masih umur setahun belum bisa kira menghafal atau diajarkan, maka Amr menulis nih. Abdullah bin Amr menulis. Kemudian setelah ditulis dikalungkan. Makanya banyak nggih. Di bayi niki ditulisin, ditaruhin kalung, dituliskan kalimat-kalimat pengusir syaitan misalnya dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Sahabat ada yang melakukan seperti itu. Tabi'in banyak yang melakukan seperti itu. Tidak masalah. Ada riwayatnya, ada. Ini loh. Asalkan yang ditulis bukan yang aneh-aneh. Yang ditulis hum timpa alaihum gambreng. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi tadi kalau kaget, kalau takut itu baca huwallahu Allahu Rabbi la syarikalah. Kemudian kalau kita kaget, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ini kalau kaget. Insya Allah kalau ditulis, dibaca sambil pulang, sampai rumah hafal. Ini bacaan ini kan pendek. Baca 40 kali, terus ini pasti hafal dengan sendirinya. Pasti hafal dengan sendirinya.